Baik, terakhir kemarin kita membahas surat Al-Lahab ya. Surat Al-Lahab, surat yang menceritakan tentang kebinasaan yang kalau bahasa Indonesianya itu kutukan barangkali ya. Tentang kutukan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung kepada Abu Lahab. Abu Lahab. Ya, jadi banyak musuh-musuh Allah, tetapi ternyata yang secara langsung namanya disebutkan dalam Al-Qur'an itu Abu Lahab. Sebagaimana juga banyak sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi satu-satunya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran adalah, ada yang tahu? Siapa satu-satunya sahabat Nabi yang disebutkan namanya dalam Al-Quran? Secara eksplisit gitu. Ada yang tahu? Satu-satunya sahabat Nabi? Ya? Kalau Imran itu simbahnya Nabi Isa. Jadi kalau kita baca kisah dalam Ali Imran itu kan Ali Imran, itu ada kalimat di situ qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Jadi istrinya Imran itu ketika hamil ia mengatakan, wahai Rabbku, saya nazarkan, saya akan wakafkan yang dalam kandunganku ini nanti untuk mengabdi padamu. Ternyata yang lahir perempuan. Walaysa dzakaru kal unsa. Kan kalau untuk mengabdi kan biasanya menjadi pelayan rumah ibadah gitu ya, melayani ibadah dan seterusnya kan laki-laki. Ini kena lahir perempuan. Tapi tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa perempuan itu? Perempuan itu adalah Maryam. Nah, dari Maryam nanti lahir Isa. Jadi kalau Imran itu simbahnya Nabi Isa. Berarti bukan sahabat Nabi karena timelinenya masih sebelum masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada yang tahu siapa sahabat Nabi yang disebutkan namanya dalam Al-Qur'an? Ya? Juz berapa ya? Saya juga enggak tahu ini pastinya. Tengah-tengah lah gitu. Karena bukan awal dan bukan akhir berarti tengah. Ya. Satu-satunya sahabat Nabi yang disebutkan namanya dalam Al-Qur'an adalah Zaid bin Harisah. Jadi nanti ada ayat tentang ketika Zaid itu menceraikan istrinya. Zaid itu menceraikan istrinya. Nah, kemudian istrinya Zaid itu kemudian dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal siapa itu Zaid? Zaid itu adalah anak angkatnya Nabi. Nah, ayat ini sekaligus kemudian hikmahnya adalah bahwa anak angkat itu berbeda dengan anak kandung. Maka anak angkat itu tidak memiliki hak waris, juga tidak ada kemahroman. Sehingga kalau dalam kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, mantan istrinya Zaid yang sudah dicerai itu bisa dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada hikmah tasyri', dari ada hikmah di balik peristiwa itu adalah ya beda antara anak kandung dengan anak angkat. Ya, ini sekilas ya. Kalau tadi satu-satunya orang kafir yang disebutkan namanya musuh Allah itu Abu Lahab. Kalau satu-satunya sahabat adalah Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini nanti punya anak namanya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini nanti akan menjadi pasukan atau akan menjadi salah satu panglima dalam sejarah Islam, ya, menjadi panglima perang pada usia yang masih muda, masih belasan tahun. Nah, ini sekilas. Baik, kita lanjutkan. Kemarin saya ada PR untuk terkait dengan kisah Abu Lahab pada waktu kematiannya. Ya, yang nanya siapa kemarin deh? Oh, ada tuh. Kalau nggak ada kan nggak jadi saya jawab. Oke, baik. Ya, Abu Lahab itu dalam kisahnya disebutkan meninggal pasca perang Badar. Jadi beberapa hari saja setelah perang Badar. Jadi Abu Lahab ini pada waktu perang Badar pamit ya, tidak ikut berangkat. Jadi di dunia Arab pada waktu itu sebenarnya sifat perang. Jadi kalau ada perang itu maka semua laki-lakinya wajib ikut perang. Kalau nggak ikut bagaimana? Ya kalau nggak ikut bayar denda. Kayak nek nang ngene dhewe ngono mungkin sing wajib apa? Wajib kerja bakti nek ra menyang denda. Nah sama, si Abu Lahab ini tidak berangkat dan kemudian dia bayar denda gitu.
Bayar denda termasuk membayar orang untuk mewakili. Ini misalnya kayak kita mungkin orang kerja bakti kan wajib menyang. Terus karena nggak bisa berangkat terus bayar wong. Misalnya mungkin kebetulan orangnya agak mampu gitu, punya kemampuan, terus punya karyawan, misalnya ada orang yang bekerja di rumahnya, dibayar nggo mangkat kerja bakti atas namanya. Nah, Abu Lahab itu begitu, tidak berangkat perang dan mewakilkan. Tetapi setelah perang itu, kan, pada waktu perang Badar ini kan banyak pemuka Quraisy yang tewas pada waktu itu kan, termasuk Abu Jahal gitu. Tapi Abu Lahab kan karena nggak berangkat perang, dia ya nggak jadi korban perang. Tetapi beberapa hari saja setelah perang Badar ini, Abu Lahab ini menderita penyakit kusta, ya, kayak lepra, penyakit kulit yang parah gitu kan. Yang sakit itu semakin parah hingga menyebabkan kematiannya. Dan Allah Subhanahu wa taala kalau menjanjikan kebinasaan itu ternyata tidak hanya kebinasaan di akhirat, tetapi sejak di dunia juga sudah ditunjukkan kebinasaannya. Ketika meninggal dengan kondisi yang mengenaskan dalam tanda kutip itu ya, sampai mayatnya membusuk, itu tidak ada orang yang mau memakamkan, ya, tidak ada orang yang mau menguburkan. Tetapi kondisinya kan semakin tidak dikuburkan semakin rusak jasadnya, semakin bau dan semakin mengganggu. Sehingga apa yang dilakukan oleh orang-orang? Yang dilakukan oleh orang-orang adalah membuat kotak gitu ya, semacam peti gitu, mungkin kayu kotak, terus dimasukkan peti, dan pemakamannya kemudian peti itu ya karena saking baunya nggak ada orang yang mau ngangkat gitu ya kalau bahasanya pada dicungkil kan. Ya teknisnya entah bagaimana, yang jelas mungkin didorong gitu, di lubang, terus kotaknya disurung sampai nyemplung gitu ya. Dan ketika sudah nyemplung itu juga tidak kemudian dari jarak dekat ditimbun, tetapi dari jauh dilempari. Jadi yang untuk nimbun itu dari kejauhan, dilempari batu gitu ya. Dilempari, tapi kejauhan, enggak dekat gitu. Kalau wajarnya pemakaman kan menimbunnya dekat, tapi dari jauh dilempari batu dan seterusnya itu sampai tertutup penuh. Sampai tertutup penuh baru kemudian mungkin agak dipadatkan gitu ya. Nah, itu kehinaan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebinasaan yang dijanjikan kepada Abu Lahab. Nah, terus kemudian ada riwayat tentang siksa yang kemudian diberikan kepada Abu Lahab. Kalau salah satu di antara tafsir wa mura'atuhu hammalatal hatab yang kemarin sempat kita bahas, dan istrinya yaitu si pembawa kayu bakar. Di antara tafsir yang disampaikan itu, meskipun ini tidak banyak diikuti pendapatnya oleh para mufassir, adalah istrinya itu nanti di neraka akan membawa kayu, yang kayu itu digunakan untuk membakar Abu Lahab suaminya. Itu di antara bentuk kehancurannya. Tapi kemudian ada kisah tentang Abu Lahab yang melalui suatu riwayat hadis, namun nanti derajat hadisnya ini diperdebatkan, jadi nanti bagaimana hukumnya nanti menjadi khilafiyah. Dalam riwayat yang diperdebatkan itu disebutkan bahwa si Abu Lahab itu punya budak namanya Suwaibah, dan Suwaibah ini yang yang mengabarkan kepada Abu Lahab tentang kelahiran keponakannya Muhammad. Jadi Suwaibah menyampaikan kepada Abu Lahab, keponakanmu sudah lahir. Ini budaknya, Suwaibah ini budaknya Abu Lahab. Kemudian saking gembiranya maka Suwaibah itu yang mengabarkan kepada Abu Lahab tentang kelahiran Nabi Muhammad ini dimerdekakan, dan kemudian Suwaibah ini menjadi ibu susu pertama dari Nabi SAW, sebelum nanti disusui oleh yang penyesuaiannya agak lebih lama itu oleh Halimatus Sa'diyah. Yang Nabi disusui oleh Halimah, tapi sebelumnya sempat disusui oleh Suwaibah, budaknya Abu Lahab. Nah, karena kegembiraannya menyambut kelahiran Nabi SAW hingga kemudian dibebaskan ini Suwaibah, maka kemudian ada riwayat yang menyebut setiap hari lahirnya Nabi, yaitu hari Senin. Nabi kan lahir hari Senin, bulan Rabiul Awal, tanggal 12 tahun
Tahun gajah itu tahun berapa? Pokoknya tahun gajah gitu ya. Nah, semacam itu. Nah, maka setiap hari Senin diringankan siksanya. Dalam riwayat itu sebenarnya hanya menyebutkan adalah bahwa ada yang bermimpi mengatakan bahwa Abu Lahab itu disiksa di neraka, tapi kemudian dia mendapatkan minum gitu, mendapat minum yang menyegarkan, tapi itu cuma sedikit. Dan yang sedikit itu asalnya adalah karena ia membebaskan atau memerdekakan Suwaibah sebab memberi kabar gembira tentang kelahiran Nabi SAW. Tetapi riwayat ini diperdebatkan. Sebagian ulama mengatakan ini riwayatnya mursal. Hadisnya hadis mursal. Hadis mursal itu artinya tidak nyambung sampai Nabi SAW. Jadi kalau istilah sekarang itu beritanya tidak A1. Diragukan bahwa dia riwayat ini berasal dari Nabi SAW. Kenapa? Karena nanti ada riwayat lain yang derajatnya lebih diakui validitasnya atau lebih sahih dalam tanda kalau istilah derajat hadisnya dibanding yang pertama tadi. Itu disebutkan bahwa Suwaibah itu dibebaskan bukan ketika Nabi lahir, tapi Suwaibah ini dibebaskan menjelang Nabi hijrah. Dalam riwayat itu disebutkan Nabi itu sering bersilaturahim kepada Suwaibah. Nabi sering bersilaturahim kepada Suwaibah karena ya ada jasa menyusui tadi ya. Dan Suwaibah ini biasa berkunjung ke rumah Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu menghormati, menyambung hubungan baik dengan Suwaibah, termasuk juga istri beliau Khadijah. Nah, Nabi SAW itu beberapa kali meminta kepada Abu Lahab agar Suwaibah ini dimerdekakan, karena kalau budak itu kan haknya ada pada tuannya. Tetapi Abu Lahab enggan memerdekakannya hingga kemudian Suwaibah ini baru dimerdekakan jelang Nabi hijrah. Nah, maka ada kontradiksi tentang ada perdebatan gitu ya tentang bagaimana mengambil hadis tersebut. Bagaimana mengambil hadis tersebut? Karena nanti sebagian umat muslim itu menjadikan riwayat tersebut sebagai sandaran untuk melaksanakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti perdebatannya masuk pada khilafiyah seputar apa hukumnya merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hukumnya merayakan Maulid Nabi? Boleh tidak? Merayakan Maulid Nabi. Boleh. Boleh, apa tidak? Ini deal final answer atau mau phone a friend dulu atau 50-50? Iya. Kalau merayakan hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, merayakan ya. Maka sesungguhnya umat Islam itu hanya diberi 2 hari raya oleh Allah. Apa 2 hari rayanya umat Islam? Idul Fitri dan Idul Adha. Sudah, hari rayanya cuma 2 itu. Jadi kalau merayakan itu tidak boleh. Kalau memperingati, apa bedanya memperingati dan merayakan? Merayakan itu identik dengan berasa. Memperingati bisa dengan sebuah kegiatan. Ya, merayakan itu artinya bereiforia. Ya. Dan maka kemudian kan kita diperintahkan untuk bereiforia ketika Idul Fitri dan Idul Adha, sampai kita dilarang untuk puasa. Jadi enggak boleh kalau namanya Idul Fitri, namanya Idul Adha itu kita puasa. Bahkan orang yang enggak bisa makan harus dibagi zakat. Makanya ada zakat fitrah itu kan. Ya, apa fungsi zakat fitrah? Biar waktu Idul Fitri semua bisa merayakan. Sampai segitu. Maka kalau merayakan Maulid itu tidak boleh. Tapi kalau memperingati itu dalam hal apa? Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk sifatnya lebih iktibar, mengambil ibrah, ya kan? Mengambil semangat dari suatu momen tertentu. Maka ini
Ini masih juga khilafiyah, tetapi sebagian ulama mengatakan boleh memperingati. Dan termasuk saya juga mengikuti pendapat yang ini, boleh memperingati. Namun barangkali nanti berbeda bagaimana cara memperingatinya. Ya kan? Nah, nanti perbedaannya ada di situ. Ya, tetapi yang jelas kalau memperingati itu kan bukan merayakan. Sebagian ulama masih mengatakan ya tetap tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada tuntunannya. Nabi kan tidak pernah memperingati hari kelahirannya sendiri. Meskipun nanti sebagian lagi mengatakan Nabi itu memperingati, apa buktinya? Nabi puasa di hari Senin. Ini kan nanti ada perbedaan. Ada perbedaan menyimpulkan suatu hadis, ya, ada perbedaan dalam menyimpulkan suatu hadis. Namun yang pasti yang perlu kita luruskan adalah begini. Jadi disebutkan karena ini yang perlu dikoreksi ya. Saya sendiri secara pribadi tidak sepakat dengan pendekatan ini, meskipun ada ulama yang menggunakan pendekatan ini ya. Karena Abu Lahab itu dengan gembira menyambut kelahiran Nabi, maka ada riwayat ketika Abu Lahab itu di neraka diringankan siksanya setiap hari Senin. Maka bagaimana kalau kemudian kita umat Islam itu bergembira dengan Maulid? Wong yang kafir saja diberikan apa nek cara wong di penjara ngono ya. Nah, oleh remisi gitu ya. Ane awake dhewe sing muslim kan kudune mendapatkan bonus gitu ya dengan bergembira memperingati Maulid gitu ya. Nah, saya termasuk yang tidak cukup sepakat dengan pendapat ini, meskipun non sewu sekali lagi ada yang menggunakan pendapat itu untuk memotivasi orang memperingati Maulid tadi. Ya kan, memperingati Maulid Nabi. Nah, pertama tadi karena memang riwayatnya itu diperdebatkan. Nah, mursal tadi ya, mursal itu artinya tidak sampai kepada Nabi, kabarnya itu enggak nyambung gitu ya. Nah, semacam itu, tetapi ala kulli hal itu saya sependapat tentang bolehnya kita memperingati Maulid Nabi, meskipun nanti berbeda lagi tentang bagaimana cara memperingatinya. Kalau sholawat kepada Nabi hukumnya apa? Sholawat Nabi hukumnya apa? Hukumnya? Sholawat hukumnya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah dan sampaikanlah salam kepada Nabi Muhammad SAW. Maka hukumnya bersolawat apa? Apa buktinya solawat itu wajib? Kok bisa ngomong wajib piye? Itu menunjukkan wajib nggak? Ya? Wajib muakkad. Iki bid'ah iki. Ana wajib ain saking aine dadi wajib ghain. Iki ain banget dadi ghain. Ya. Membaca salawat itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena kalau kita tidak membaca salawat, salat kita tidak sah. Benar enggak? Ya, karena salawat itu adalah salah satu rukun qauli dalam salat. Apa itu rukun qauli? Qaul, ucapan. Jadi salah satu rukun yang dibaca ketika salat adalah salawat. Kapan dibaca? Pada waktu tahiyat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya sampai innaka hamidum majid. Itu wajib dibaca enggak? Kalau enggak dibaca salatnya tidak sah. Kenapa? Karena itu rukun. Ya.
Jadi dalam sholat itu ada bacaan yang rukun, ada bacaan yang sunnah. Jadi ada bacaan yang wajib dibaca, ada yang bacaan sunnah. Apa saja yang wajib dibaca? Al-Fatihah. Takbir apa Al-Fatihah? Takbir wajib nggak? Yakin? Termasuk rukun nggak? Ya, takbiratul ihram itu rukun. Kalau takbir yang lain sunnah. Ya, takbiratul ihram itu kan rukun ya. Kalau takbiratul intiqal itu apa? Intiqal, peralihan, sujud rukuk ke rukuk ke kalau rukuk ke i'tidal itu sami Allah liman hamidah ya, tasmi' ya. I'tidal ke sujud ke duduk ke sujud ke berdiri itu namanya takbir intiqal. Itu hukumnya sunnah. Tapi kalau takbiratul ihram itu wajib. Apalagi yang wajib? Yang rukun, yang rukun dibaca, wajib dibaca. Al-Fatihah, terus tahiyat, syahadat, salawat. Jadi tahiyat itu, tahiyat akhir yang kita baca itu terdiri dari 3 komponen ya. Tahiyat, syahadat, salawat. Jadi setidaknya dalam sehari semalam itu setidaknya kita 5 kali membaca salawat, ya enggak? Ya, karena tahiyat awalnya tidak rukun. Maksudnya membaca tahiyat awal kan tidak rukun, tapi kalau tahiyat akhir kan rukun dibaca. Ya kecuali kalau memang benar-benar belum hafal. Misalnya baru orang belajar sholat belum hafal bacaan tahiyat, terus apakah sholatnya tidak sah? Ya tidak bisa dihukumi begitu karena ini menjadi pada kondisi yang tidak normal. Tapi dia harus mau belajar untuk menghafalkannya sehingga bisa membaca. Gitu ya. Jadi sholawat hukumnya wajib. Kalau sholawatan ini kajiannya dari tafsir Al-Lahab jadi kajian fikih ya, nggak apa-apa gitu ya. Kalau hukum sholawat semua orang sepakat, tapi kalau hukum sholawatan menjadi khilafiyah, ya kan? Tetapi yang tidak setuju sholawatan pun dia tetap membaca sholawat. Tetapi ini yang harus kemudian kita membangun toleransi. Perbedaan, karena ini perbedaan bukan pada masalah usul, bukan pada masalah akidah, tapi ini perbedaan pada masalah furu' tentang ya tadi bagaimana cara memperingati Maulid, termasuk dalam hal ini bagaimana cara bersolawat. Sebagian kaum muslimin bersolawat dengan mengikuti dalil bahwa kan sholawat kan mendoakan Nabi, dan berdoa itu dalilnya adalah wad'u rabbaka tadarru'au wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Dan berdoalah engkau kepada Tuhanmu dengan khusyuk ya, dengan merendahkan diri dan tanpa suara yang keras. Jadi ndonga ki ra oleh kenceng-kenceng. Nah nek selawatan kan mesti seru nganggo sound system bareng. Nah, ini yang kemudian menjadi perdebatan. Boleh enggak selawatan? Ya kan? Nah, ini jadi perbedaan. Tetapi apapun itu semua sepakat bahwa selawat itu wajib. Terlepas dari bagaimana cara bersolawat. Satu pihak mengatakan, ya selawat itu sebagai syiar gitu ya. Sekaligus sebagai syiar dan mensiarkan Islam itu hukumnya wajib. Maka sholawatan itu bagian dari mensiarkan Islam itu sendiri. Nanti perbedaan pandangannya tidak perlu kita perpanjang, kita saling menghormati satu sama lain. Tapi menjawab pertanyaan yang lalu tentang Abu Lahab tadi ya.